Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Yang saya hormati Kepala Dinas PU Pekerjaan Umum. Yang saya hormati Kepala Dinas Industri dan Perdagangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kegiatan sidang GTRH gugus tugas reforma agraria dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan sidang GTRH kali ini, sedikit menusuk ke belakang. Kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Yang pertama, kegiatan penyuluhan, mulai kegiatan pengukuran maupun pemaparan pengukuran, hasil pengukuran maupun hasil pemetaan. Langsung saja mempersingkat waktu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Bupati Kabupaten Merangin dan juga merupakan tim dari gugus tugas reforma agraria kali ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang gugus tugas reforma agraria tahun 2024 resmi saya buka. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Kepala Kantor Kabupaten Merangin agar memaparkan hasil dari kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Merangin. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan waktunya melanjutkan sidang GTRH ini. Sebelumnya, yang kami hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Industri dan Perdagangan atau yang mewakili, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau yang mewakili, dan juga para hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dalam sidang GTRH kali ini. Langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Pada pelaksanaan reforma agraria ini, berdasarkan pasal 1 Perpres 86 tahun 2018, reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Kemudian, reforma agraria dilakukan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dari dua hal tersebut, penataan aset sendiri adalah penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendapatkan
menjadi subjek dari reforma agraria ini, selain mendapatkan sertifikat, saya harap mungkin mohon bantuan dari para kepala dinas yang terkait, bahwa para subjek reforma agraria ini saya harap selanjutnya dapat dibantu ataupun melakukan pendampingan agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Harapannya seperti itu. Kemudian penataan aset dan penataan akses ini tahapannya, yang pertama aset reform, kemudian akses reform. Aset reform ini terdiri dari TORA, yaitu tanah objek reforma agraria. Itu berasal dari HGU yang berakhir, tidak diperpanjang, tidak digunakan atau dimanfaatkan, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, termasuk usulan masyarakat. Kemudian pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan (PPT-KH). Yang selanjutnya ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian kegiatannya adalah sertifikasi tanah tersebut melalui kegiatan redistribusi tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Bisa melalui legalisasi aset tanah transmigrasi ataupun PTSL. Ini merupakan program dari pensertifikatan tanahnya. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, selain penataan aset ini, di kegiatan reforma agraria juga terdapat kegiatan penataan akses. Jadi setelah semuanya ini tersertifikasi, harapan dari kami, mungkin Bapak Bupati, para peserta TORA ini atau redistribusi tanah nantinya akan bisa dilakukan pendampingan baik melalui permodalan atau pemasaran ataupun ya kegiatan-kegiatan infrastruktur lainnya yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah desa tersebut. Redistribusi tanah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak atau sertifikat. Nah, di sini ada beberapa menurut pasal 7 Perpres 86 tahun 2018 yang termasuk ke dalam objek redis, yaitu tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya. Kemudian tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU. Kemudian tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU. Kemudian tanah yang berasal dari pelepasan hutan dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, yaitu meliputi tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA, dan tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tanah negara bekas tanah terlantar, ada tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria, tanah bekas tambang, tanah timbul, dan tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan, tanah hasil konsolidasi, sisa tanah sumbangan tanah, kemudian tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. Selain itu juga ada tanah bekas hak erfas, yaitu hak lama dari zaman kolonial Belanda
kemudian tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah swapraja, dan yang terakhir tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Lalu siapa yang menjadi subjek penerima registrasi tanah ini? Yang pertama orang perseorangan, yang kedua kelompok masyarakat, yang ketiga badan hukum. Apa syarat dari orang perseorangan ini? Yaitu WNI bertempat tinggal di wilayah terdekat Tora atau bersedia tinggal di wilayah Tora, usia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian kelompok masyarakat nantinya diberikan hak kepemilikan bersama. Badan hukum ini bisa berbentuk koperasi yang dibentuk subjek reforma agraria ataupun yayasan sosial dibentuk sebagai subjek reforma agraria ataupun badan usaha milik petani ataupun badan usaha milik desa. Nah, ini merupakan contoh-contoh subjek yang bisa menerima redistribusi tanah. Itu bisa petani penggarap, petani kurem, nelayan kecil, nelayan tradisional, pertambang garam kecil, penggarap tambak, guru honorer, PNS atau TNI Polri dengan maksimal golongan 3A. Untuk PNS dan TNI Polri berpangkat paling tinggi Letnan 2 atau Inspektur 2 atau yang setingkat. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kewajiban dari penerima ini harus menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya. Jadi setelah diberikan sertifikat ini, alangkah baiknya digarap sendiri, jangan dilakukan langsung untuk jaminan. Kemudian mentaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah, memelihara kesuburan dan produktivitas tanah, melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah, menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah. Nah, ini berikut larangan dari para penerima. Nantinya dilarang untuk menelantarkan tanahnya. Jadi harus digarap dan harus diperdayakan tanah tersebut sehingga menjadi produktif. Kemudian mengalihkan hak atas tanahnya tanpa izin kepala kantor. Kemudian mengalihfungsikan tanahnya tanpa izin kepala kantor. Jadi mohon izin menyampaikan Bapak Bupati berikut jumlah dari hasil target bidang di kedua desa yang ada di Kabupaten Merangin yang menjadi penlog kegiatan medis tahun anggaran 2024. Yang pertama di Desa Bunga Tanjung, targetnya 166. Kemudian di Muara Delang, targetnya 117. Sehingga total dari kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Merangin tahun 2024 ini berjumlah 283 bidang. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Bupati, tahapan kegiatan redis tadi, yang pertama sudah dilakukan penyuluhan, kemudian inventarisasi dan identifikasi objek atas subjek, kemudian pengukuran dan pemetaan, dan yang sedang kita lakukan saat ini yaitu sidang panitia pertimbangan sidang gugus tugas reforma agraria, kemudian penetapan objek yang nantinya dilakukan oleh Bapak Kanwil dan juga pengesahan subjek yang dilakukan oleh Bapak Bupati. Setelah kegiatan sidang ini disetujui oleh para hadirin sekalian, kemudian penerbitan SK redistribusi tanah, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat, dan yang terakhir
penyerahan sertifikat. Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Mohon izin Bapak Bupati, kami sampaikan dari target bidang yang sudah ditetapkan sampai dengan hari ini sudah dilakukan pengukuran dan juga pemetaannya 100%. Jadi harapan kami dari kegiatan pengukuran yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di kantor selanjutnya dapat ditindaklanjuti dan juga bisa diserahkan sertifikatnya kepada masyarakat. Berikut hasil dari pengukuran di Desa Bungo Tanjung, yaitu ini tanah Desa Bungo Tanjung merupakan desa di kawasan transmigrasi, sehingga tanahnya ini merupakan tanah bekas transmigrasi yang luasannya mencapai 108,93 hektar yang menjadi objek reforma redistribusi tanah, yang sebagian penggunaan tanahnya berupa pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, dan rata-rata penguasaan atau penggarapannya itu dimulai sejak tahun 1992, dan nama-nama calon penerimanya nanti terlampir di laporan ini. Kemudian ini hasil pengukuran di Desa Moradelang. Sama, Desa Moradelang juga merupakan tanah kawasan transmigrasi, sehingga sebagian besar objeknya merupakan tanah bekas transmigrasi. Dengan luasan objek ini di desa ini mencapai 20,28 hektar yang menjadi objek redistribusi tanah, yang sebagian besar penggunaan tanahnya berupa kampung, kebun campuran, perkebunan rakyat, telah digarap atau dikuasai sejak tahun 1995. Berikut nama-nama calon penerima dari Desa Bungo Tanjung. Di sini ada 166 calon penerima yang harapannya dari kami semuanya dapat terlaksana dan menerima sertifikat secara penuh. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan daftar nama dari Desa Moradelang yang total jumlahnya terdapat 117 calon penerima. Mungkin sekian dari paparan kami dari rekan-rekan kantor pertanahan Kabupaten Merangin. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili untuk dapat memberikan dukungan tentunya dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana secara baik dan 100% sertifikatnya terbit dan diterima oleh para calon penerima. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Bupati. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Kantor Pertanahan atas paparannya. Mungkin mempercepat waktu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, saya persilakan atas argumennya. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati, dan mohon izin juga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Mungkin dari materi yang disampaikan tadi, saya dari Dinas PU
fokus pada beberapa program. Yang pertama itu dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Lalu juga ada pengembangan infrastruktur listrik untuk di desa ini tadi dibilang hasil tanahnya dari hasil transmigrasi juga kan. Lalu ada penyediaan akses air bersih dan sanitasi, pengembangan kawasan pemukiman. Lalu ada juga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir yang bisa kami dukung dari program ini adalah pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Mungkin itu saja dari saya selaku Dinas PU. Mungkin saya kembalikan ke Pak Bupati. Baik, terima kasih. Mungkin saya mengulangi sebentar. Berarti dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum mendukung ya dengan jalannya kegiatan Redis kali ini dengan berfokus kepada program infrastruktur dan irigasi lah ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Mungkin selanjutnya dari Kepala Dinas Industri dan Perdagangan atau yang mewakili, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merangin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Di sini saya sebagai Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, mungkin saya akan menyampaikan beberapa program dalam pengembangan potensi penataan akses dalam reforma agraria. Biasanya melibatkan beberapa inisiatif kunci untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan akses terhadap tanah dan sumber daya bagi masyarakat. Mungkin berikut akan saya sebutkan beberapa program di antaranya. Yang pertama, peningkatan akses terhadap lahan. Program yang fokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah dalam jumlah yang tidak mencukupi. Ini bisa melibatkan pendataan tanah, penyediaan sertifikat tanah, dan penataan ulang lahan. Yang kedua, ada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengelolaan lahan, teknik pertanian yang lebih baik, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya ada dukungan finansial dan kredit, yaitu menyediakan akses ke pembiayaan mikro dan kredit bagi petani kecil dan usaha kecil dan menengah atau UKM. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses ke pasar, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya dari Dinas PU. Dan selanjutnya adalah promosi produk lokal, dengan mendukung promosi dan pemasaran produk lokal baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lain, yaitu dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan institusi akademik untuk mendukung berbagai aspek reforma agraria, mulai dari penelitian hingga implementasi program. Dan yang terakhir, program dari Dinas Industri dan Perdagangan, yaitu monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Program ini diharapkan dapat membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang lebih optimal dan berkelanjutan serta peningkatan akses ekonomi dan sosial. Mungkin sekian dari Dinas Industri dan Perdagangan. Saya kembalikan kepada Pak Bupati. Terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas atas dukungannya dari kegiatan redistribusi ini. Semoga program-program yang beliau paparkan barusan dapat mendukung jalannya kegiatan redistribusi tanah. Selanjutnya saya dari Kepala Dinas
koperasi, mungkin dari Kepala Dinas Pemberdayaan paling akhir. Dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merangin dan Bapak Kepala Kantor Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Di sini saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendukung kegiatan redistribusi tanah ini dengan beberapa program yang akan kami lakukan. Yang pertama itu pendirian dan pengembangan koperasi, membantu proses pendirian koperasi sebagai wadah kolektif bagi pelaku usaha kecil, mendukung pengembangan koperasi yang sudah ada dengan pelatihan, pendanaan dan akses ke teknologi. Yang kedua yaitu pendampingan usaha kecil dengan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada usaha kecil untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, menyediakan akses ke jaringan profesional dan pasar untuk memperluas peluang usaha. Dan yang ketiga, pelatihan manajemen usaha kecil. Itu menyediakan pelatihan manajemen dan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, lalu mengadakan workshop dan seminar yang berfokus pada pengembangan keterampilan bisnis dan teknis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Kadin Koperasi dan Usaha Kecil. Yang terakhir mungkin ini tentang masyarakat, jadi agak apa ya, agak sensitif lah ya. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, saya persilakan waktu dan tempat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merangin dan yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Di sini saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman unggulan dan pengelolaan produk unggulan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menyediakan pelatihan yang berkualitas bagi para petani agar mereka dapat menguasai teknik budidaya yang modern dan efisien, memberikan pendampingan secara berkelanjutan sehingga pengetahuan yang didapat dari pelatihan dapat diaplikasikan di lapangan dengan baik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pertanian guna meningkatkan hasil panen dan kualitas produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas agar produk unggulan kita dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Kami percaya bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan sinergi yang baik antara pemerintah, petani, dan semua pihak terkait, kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari uraian penjelasan Kepala Dinas tadi, mungkin saya menyimpulkan sebentar, izin Kepala Dinas, izin Kepala Kantor, mulai dari Kepala Dinas PU. Intinya, Dinas PU mendukung dalam program infrastruktur baik jalan, listrik maupun sanitasi. Kemudian
kepada dari Kepala Dinas Industri dan Perdagangan tadi mempunyai program banyak, mungkin saya ringkas. Jadi intinya yaitu tentang promosi produk lokal dan evaluasi program perbaikan perdagangan bagi masyarakat kecil. Kemudian didukung dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang lebih berfokus kepada usaha-usaha mikro masyarakat skala kecil dalam menyediakan koperasi maupun menyediakan pasar-pasar lokal agar masyarakat dapat memasarkan produk-produk mikro atau usaha-usaha rumahan secara masif. Kemudian yang terakhir, mungkin kalau salah saya bisa diperbaiki terkait dengan pemberdayaan masyarakat tadi. Dari Kepala Dinas mengatakan bahwasanya memiliki komitmen kuat dalam kegiatan redistribusi kali ini karena sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, program dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yaitu optimalisasi kegiatan pertanian sehingga dapat membuka pasar yang luas bagi para petani maupun para subjek dari kegiatan redistribusi tanah kali ini. Mungkin itulah yang saya dengarkan dari penjelasan berbagai kepala-kepala dinas. Untuk itu di akhir saya sebagai bupati belum berani memutuskan tanpa adanya persetujuan dari kepala-kepala dinas maupun kepala kantor terkait dengan sidang gugus tugas reforma agraria kali ini. Langsung saja terkait dengan keputusan sidang kali ini, dengan mempertimbangkan sinergitas dari semua komponen, baik komponen masyarakat maupun komponen pemerintah. Dalam sidang kali ini saya nyatakan kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Merangin tahun 2024 saya nyatakan selesai dan diterima oleh saya pribadi maupun kepala-kepala dinas yang terkait. Terima kasih. Kemudian terkait berita acara sidang kali ini sudah kami buat berita acara sidang gugus tugas reforma agraria dengan bertanda tangan seluruh kepala dinas terkait yang mengikuti kegiatan sidang.
dengan mengucap hamdalah, prosesi sidang gugus tugas reforma agraria kali ini saya nyatakan ditutup. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ngomong dulu. Jadi sesi satu kita lihat oke bagus, jadi Anda bisa lihat bupatinya sangat berwibawa sehingga kemudian hampir tidak ada gejolak di dalam rapat. Tapi kadang-kadang hasil penelitian saya menunjukkan pengalaman saya seperti kami di lapangan, kadang-kadang ada gejolak, ada dinamikanya. Misalnya kemudian ketika dinas pekerjaan umum agak kesulitan untuk mengalokasikan dana, terutama dalam penyediaan jalan, sehingga kemudian ketika ada permintaan dia harus berikan sedemikian rupa dan itu kemudian menjadi suatu jadi panas ya. Kemudian juga biasanya ada juga kepala-kepala dinas yang meminta penjelasan lebih detail. Misalnya kalau kepala dinas ingin bikin terutama dari koperasi, kalau dia bikin pelatihan UMKM, dia minta karakteristik masyarakat ini dijelaskan oleh kepala kantor, dan itu yang kemudian kepala kantor seringkali harus menghubungi stafnya untuk bisa tahu karakteristik masyarakat. Jadi ada suasana dan negara yang aman sejahtera seperti tadi, kami juga mungkin sudah dilobi oleh kepala kantor sekali sebelumnya. Kemudian ada juga nanti suasana yang dinamis dan agak berat sedikit karena mungkin perbatasan pendanaan dan lain sebagainya. Mari kita lihat situasi dinamika di jam sesi tergantung para pemainnya seperti apa. Kita sedang bermain peran supaya kita bisa belajar bagaimana meresapi suasana sidang DPR di beberapa lokasi. Oke, buat sesi satu, terima kasih.